Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semua ya ini di hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dalam 1-2 bulan terakhir ini ya, kita akan menghadapi sebuah fenomena yang sangat menarik ya, yakni berkaitan dengan Presiden Jokowi dan keluarganya. Jokowi ini kan akan segera mengakhiri masa jabatannya, ini nggak tinggal beberapa pekan saja ya, tanggal 20 Oktober 2024. Sebagai presiden yang sudah berkuasa selama 2 periode dan kemudian selama ini coba di-branding atau dicitrakan oleh utama lembaga survei dan juga sejumlah media bahwa dia adalah seorang presiden yang sukses, bahkan disebut sendiri oleh Pak Prabowo sebagai salah satu presiden yang terbaik di Indonesia. Saya kira branding itu atau pencitraan semacam itu dalam beberapa bulan terakhir ini runtuh begitu saja ya. Dan itu kita bisa lihat dari panggilan yang melecehkan dari publik terhadap Pak Jokowi dengan panggilan Mulyono dan skandal private jet putra bungsunya yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono, dan yang saya kira membuat kerusakan yang sulit untuk diperbaiki dan mungkin menurut saya nggak bisa diperbaiki lagi, itu adalah soal skandal Fufu Fafa yang ini diidentikan dengan putra Pak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming yang sudah terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Jadi tanggal 20 Pak Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden, tapi digantikan oleh putranya, yakni Gibran Rakabuming. Ini harusnya kalau kita lihat dari sisi pendekatan marketing politik ya, harusnya ini merupakan satu produk turunan lah begitu ya, Gibran Rakabuming itu yang diharapkan juga nanti bisa mendulang sukses seperti bapaknya. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini atau dalam beberapa waktu terakhir ini, sangat terlihat kalau dari sisi marketing politik itu Jokowi dan keluarganya, saya bahkan menyebutnya bukan hanya Jokowi ya, karena yang disorot itu kan bukan hanya Pak Jokowi, tetapi juga putra-putra menantunya, bahkan juga istrinya Ibu Iriana Jokowi itu juga banyak mendapat sorotan. Ini yang dalam teori marketing ini disebut sebagai brand image atau kerusakan merek dagang gitu ya. Ini dampaknya itu bisa aja berbagai faktor kalau dari sisi produk ya, seperti layanan pelanggan yang buruk, masalah kualitas produk, atau bahkan skandal pribadi. Ini kalau di perusahaan biasanya melibatkan itu eksekutif perusahaan atau owner lah dari perusahaan tersebut. Nah, saya mendapat kiriman tulisan ini, tulis yang ditulis oleh seorang wartawan senior, Lukas Suarso, yang menyebutnya bahwa Jokowi sebagai produk yang gagal. Ini cukup menarik kajiannya, dan kemudian dia membandingkan dengan apa yang pernah dialami oleh Pak Presiden sebelumnya, Pak SBY dan Jokowi. Dan Jokowi ini memang tadinya kan diharapkan, bahkan bukan mungkin diharapkan, tepatnya di branding, ini menjadi semacam harapan baru. Dan ini bukan hanya kerjaan dari para buzzer, tapi media dengan reputasi dunia seperti Time pun menyebutnya sebagai New Hope. Tapi belakangan kan kemudian berubah menjadi No Hope. Dan yang lebih menggelitik lagi, saya baca di China Morning Post itu bahkan kemudian membuat sebuah artikel dengan tulisan From New Hope to Mulyono. Ini untuk menggambarkan bagaimana situasi dalam beberapa bulan terakhir ini, rakyat di Indonesia itu tidak segan-segan kemudian meneriaki Jokowi dengan nama panggilan Mulyono. Walaupun nama Mulyono itu sebagaimana pengakuan Jokowi itu adalah nama dia waktu masuk kecil gitu, karena sakit-sakitan dan diganti kemudian jadi Joko Widodo. Tapi tetap saja kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh para bukan netizen ya, ini orang warga rakyat langsung dia ketika Jokowi hadir di sebuah tempat dengan teriakan Mulyono itu adalah semacam teriakan menghina atau bahkan doa buruk kalau di netizen ya. Di netizen menyebutkan karena dulu waktu dia diberi nama Mulyono dia sakit-sakitan, maka sekarang kita panggil lagi ya dengan Mulyono biar dia sakit-sakitan lagi. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya lihat jejak digitalnya ya, Lukas Suarso ini adalah salah satu pendukung Pak Jokowi.
Jadi kita bisa sebut kalau dari sisi marketing dia adalah loyal customer gitu ya. Kalau di politik bisa bahkan disebutnya sebagai die hard atau pendukung garis kerasnya Pak Jokowi. Nah, kenapa sekarang dia mau melihat tulisan semacam itu? Itu saya kira dikaitkan tadi ya yang disebut sebagai brand damage gitu ya. Nah, apa saja sih brand damage itu? Brand damage itu setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat. Satu yang disebut sebagai product failure ya. Kemudian ini kegagalan produk dan kemudian ada yang disebut reputation damage, ya ini reputasi yang rusak dan kemudian nah ini yang terakhir adalah brand delusion. Karena brand delusion itu apa ya kalau kita terjemahkan penurunan ya, penurunan merek dagang. Biasanya digunakan di istilahnya dalam kepemilikan saham ya. Kalau mengalami delusi gitu berarti kepemilikan sahamnya itu berkurang. Itu secara teori ya. Mari kita bahas soal ini tadi tetap dengan pendekatan marketing ya, bukan dengan pendekatan olok-olok gitu ya. Nah, ini kita pertama bahas misalnya dari sisi kerusakan produk ya atau kegagalan produk lah kita minjam istilahnya tadi ya Lukas dan juga ini kalau dalam brand image itu yang menjadi yang faktor utama. Ya ini terjadi biasanya karena suatu produk gagal memenuhi harapan konsumen atau ditemukan cacat sehingga menimbulkan ulasan negatif dan kritik dari mulut ke mulut. Kalau sekarang di media sosial gitu dan ada juga yang menghadapi tuntutan hukum karena kerugian finansial akibat kerusakan merek jenis ini gitu ya itu contohnya. Nah, apakah hal yang sama terjadi pada Pak Jokowi bahkan dengan keluarganya? Saya kira iya ciri-cirinya sangat sangat jelas ya. Kalau tadi Pak Jokowi itu dipanggil dengan Mulyono dan dengan nada mengejek itu, saya kira ini kalau kita menggunakan nah ini Pak Jokowi kan orang Jawa, orang Solo, mungkin lebih enak kita menggunakan bahasa bahasa Jawanya ini mohon maaf teman-teman nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai ora kajen gitu ya. Ora kajen itu, ora itu tidak, kajen itu lagi dihormati lagi. Nah, itu ya bahasa tempatnya. Ini kadang-kadang susah mencari padanan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Ora kajen itu tidak lagi dihormati. Saya kan sering menyinggung ini sebenarnya ini soal tidak dihormati itu rupanya sudah sejak awal ini sejak dia masih masa kecilnya karena orang tuanya kan memberi nama Mulyono. Mulyono itu kan mulyo itu dalam bahasa Jawa itu kemuliaan gitu, kehormatan gitu. Tapi rupanya dia nggak kuat menyandang nama sebagai orang yang terhormat itu. Padahal kan posisi presiden itu sebagai orang yang terhormat begitu ya. Jadi kemudian nama itu diganti menjadi Joko Widodo. Joko itu apa pria gitu, Jejaka dan Widodo itu yang sehat dan faktanya memang Pak Jokowi walaupun badannya kurus tapi terlihat sehat. Tapi kehormatan Mulyononya tidak, Mulyono ya gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang ya ketika dia diejek-ejek orang dengan panggilan Mulyono. Nah, mengapa itu terjadi? Salah satu faktor yang lain itu yang menjadi penyebab adalah kerusakan reputasi tadi ya. Jadi damage reputation-nya tadi itu rusak dan saya kira ini terjadi ya pada keluarga Pak Jokowi. Jadi kalau kerusakan reputasi itu ketika reputasi perusahaan ternoda oleh perilaku yang memalukan seperti menipu pelanggan atau menganiaya karyawan. Nah, kemudian hal ini dapat menyebabkan kerugian jangka panjang terhadap citra merek. Kerusakan merek seperti ini biasanya dapat menyebabkan menurunnya loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap merek tersebut. Bahkan bukan hanya menurun ya, produk itu bisa ditinggalkan. Nah, dari sisi apa ini reputasinya? Reputasinya jelas Pak Jokowi sendiri dikenal sebagai orang yang kalau berbicara itu tidak pernah bisa dipegang. Kita ingat ya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh Pak Jokowi sangat tinggi ternyata nyungsep dan jangan beralasan bahwa faktor geopolitik global yang berpengaruh, kemudian pandemi, ya itu konsekuensi yang harus dikalkulasi oleh seorang leader begitu. Tapi juga ada yang nasib buruk gitu. Tapi kalau pada Pak Jokowi kan memang kelihatan sekali bahwa banyak sekali janji-janji dia yang tidak dia tepati soal misalnya lapangan pekerjaan ya yang dia menyatakan akan menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan tapi ternyata sekarang begitu Pak Jokowi mau mundur dari jabatannya banyak sekali PHK dan banyak sekali kelas menengah yang turun menjadi menjadi kelompok miskin dan sebagainya gitu ya. Yang tadi kalau soal
janji sebelumnya juga soal impor. Waktu itu kan Pak Jokowi menyatakan semua kok impor. Ternyata sekarang ini Indonesia ini yang paling parah dinyatakan oleh Bank Dunia sebagai negara pengekspor, pengimpor maksud saya, pengimpor beras yang tertinggi di dunia. Walaupun Pak Jokowi kemudian mencoba membantahnya. Tapi saya kira kan data tidak akan berdusta. Itu dari sisi Pak Jokowi. Belum lagi kalau kita ngomong soal praktek politiknya, ya, soal indeks demokrasi terus menurun, soal indeks persepsi korupsi juga terus meningkat. Meningkat atau menurun ya? Oh, pokoknya citranya buruk lah, tentang indeks persepsi tentang korupsi. Dan tentu saja yang paling banyak disorot adalah soal demokrasi, yang betul-betul demokrasi kita itu di era Pak Jokowi hancur-hancuran, di mana para elit politik disandra, dan kemudian mereka ini yang kalau tidak nurut dengan Pak Jokowi kemudian dia dipidanakan. Itu dari sisi Pak Jokowi. Reputasinya rusak itu juga oleh putra-putrinya, oleh putrinya, bahkan menantunya, bahkan juga istrinya, ya. Karena Pak Jokowi kan tadinya dicitrakan sebagai orang yang sangat sederhana. Tentu Anda masih ingat bagaimana dulu ada branding, outfit-nya Pak Jokowi itu dari atas sampai bawah harganya cuma ya ratusan ribu gitu, mulai sepatu itu dari merek lokal, celana hitam kain biasa, kemeja putih, dan tanpa aksesoris yang lain. Itu citra Pak Jokowi. Tapi kan belakangan publik menemukan fakta bahwa anak dan menantunya, bahkan istrinya termasuk Ibu Iriana ini ternyata kolektor tas-tas branded begitu ya, jam tangan yang harganya sampai miliaran, dan tentu saja lifestyle-nya yang nggak ketulungan karena pergi ke Amerika menggunakan private jet misalnya. Nah ini kalau soal private jet dan sebagainya, ini berkaitan dengan putranya yang bontot, ya ini Kaisang Pangarep. Dan yang saya kira paling menghancurkan, dan ini sangat mengkhawatirkan karena ini berkaitan dengan produk baru yang akan diluncurkan oleh keluarga Jokowi, yakni Wapres Gibran Rakabuming, yakni skandal Fufu Fafa. Ini agak sulit untuk saya kira memulihkan reputasi Gibran ini dengan skandal Fufu Fafa ini, karena sekarang ini kan tidak hanya diramaikan oleh media sosial, tetapi yang saya kira dalam dampak yang jangka panjang itu adalah hubungan dia dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fufu Fafa ini kan selain otak mesum gitu yang banyak sekali terobsesi dengan beberapa artis wanita tentu saja ya, kemudian juga rasis, dan yang paling parah kan dia banyak mengolok-olok Pak Prabowo dan juga keluarganya. Ini berat menurut saya situasi ini, meskipun dibantah berkali-kali oleh Gerindra, tapi saya kok nggak yakin ya, karena ini sudah sangat personal. Jadi ini juga dalam jangka panjang itu sudah akan mengganggu hubungan itu. Jadi dari sisi itu reputasi lah, katakanlah, kalau toh katakanlah misalnya Pak Prabowo bisa memaafkan, keluarganya Pak Prabowo bisa memaafkan, tapi reputasi dari Gibran sebagai seorang pejabat publik, orang nomor 2 di Republik ini, ya sudah rusak, sudah hancur-hancuran gitu ya. Ini ini berat ya, dan karena itu tadi saya menyebutnya kalau dalam kasus semacam ini bukan lagi sekarang ini dia loyalitasnya turun, tetapi juga ini loyalitas pelanggan ini sudah habis, mereka sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Saya kira itu yang sudah terjadi karena kita tahu banyak sekali diehard Pak Jokowi yang sudah pergi meninggalkan Pak Jokowi begitu, dan ini apalagi ini kan terjadi Pak Jokowi masih menjabat loh. Apalagi karena kalau Pak Jokowi sudah tidak menjabat, saya kira dia akan sepenuhnya ditinggalkan oleh para loyalisnya. Jadi kerusakan reputasi ini sudah terjadi. Nah, yang ketiga ini soal penurunan merek atau brand dilution tadi ya. Nah, ketika nama terkenal atau merek terkenal dikaitkan dengan produk atau layanan berkualitas rendah daripada yang diharapkan dari konsumen, ya ini menyebabkan kebingungan dan kecewaan di kalangan pelanggan. Nah, Pak Jokowi ini kan brandingnya terlampau tinggi ya. Ini saya sering sebut sebagai juga bubble ya. Kenapa? Karena tidak seindah warna aslinya kalau kita meminjam jargon dari iklan produk beberapa waktu yang lalu ya. Ini di era kolonial ya. Saya kira generasi digital tidak mengenal itu. Tetapi yang terjadi pada Pak Jokowi ini kan antara citra dengan realitasnya itu memang tidak sebanding. Jadi kan memang rejimnya Pak
Jokowi ini dikenal sebagai rejim pencitraan. Ini kalau dalam marketing politik ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi disebut sebagai permanent campaign. Ya ini kampanye terus-menerus mulai hari pertama ketika dia jadi presiden, bahkan sekarang ini hari-hari terakhir ketika dia akan mengakhiri masa jabatan, kan dia masih terus melakukan kampanye keliling, bertemu dengan rakyat Indonesia dan kemudian foto selfie di mana-mana itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi itu sudah nggak bisa mengejar lagi ya karena sudah terjadi tadi brain damage. Jadi saya kira yang terjadi pada Pak Jokowi itu kalau kita lihat dari sisi marketing politik ini memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi, sudah sangat berat ya. Dan kalau kita sebut sebagai produk yang gagal, yang saya menyebutnya ini produk yang gagal dari sebuah bangsa. Kenapa? Karena kan banyak sekali dalam beberapa waktu terakhir ini banyak yang vokal ngomong di media, tapi yang tidak vokal itu melakukan perenungan dan kemudian biasanya dia mengirim japri misalnya kepada saya juga banyak yang bertanya, apa yang terjadi pada bangsa ini ya? Kok bangsa yang begitu besar 270 juta sekarang ya atau sudah 280 juta. Kemudian juga banyak sumber daya manusia yang bagus-bagus. Kita juga punya profesor doktor, punya anak-anak muda yang cemerlang di dunia politik. Tapi kemudian yang tampil di panggung politik dan berkuasa selama 2 periode dan minta tambah jadi 3 periode dan sekarang membentuk politik dinasti dengan menjadikan anaknya wakil presiden, kok orang sekelasnya Pak Jokowi dan keluarganya ya, begitu ya. Kan Pak Jokowi ini coba bayangkan dari sisi intelektual dan kapasitas dan sekali kan sebenarnya dia under capacity ya sebagai seorang presiden. Apalagi anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya khususnya Gibran saya kira itu lebih berat. Pak Jokowi masih jauh mending dibandingkan dengan Gibran karena bagaimanapun Pak Jokowi ini sudah membuktikan diri sebagai sebuah politisi yang ulung. Tapi kalau Gibran orang banyak bertanya-tanya berkaitan dengan narasinya ya yang sangat terbatas, literasinya juga yang sangat terbatas. Kalau nggak pernah baca buku sama dengan seperti bapaknya. Tapi dengan skandal buku bapak ini orang kemudian juga mempertanyakan soal kesehatan mentalnya begitu ya. Tapi saya ingatkan ya ini belum jadi fakta hukum, ini masih jadi pernyataan-pernyataan dari para netizen walaupun netizennya sendiri juga banyak yang sebenarnya pakar telematika. Jadi mereka seperti Roy Suryo mesti kita sebut dia kan sudah meyakini bahwa 99,9% itu adalah Gibran Fufuhapa ini. Kalau toh katakanlah aparat penegak hukum tidak mau membuktikannya itu, tapi tetap saja sebagai merek dagang ya Gibran ini sudah rusak. Karena realitasnya bahwa dia dipilih oleh bangsa Indonesia ini dan kemudian orang belakangan kecewa dan kemudian banyak mereka ini yang tadinya juga ada profesor, ada ada ahli hukum, ada seniman besar, banyaklah tokoh yang jadi pendukung Pak Jokowi itu. Ya saya menyebutnya ini bukan hanya sebuah produk yang gagal, tapi ini juga sebuah produk yang gagal dari sebuah bangsa. Jadi artinya apa? Bahwa bangsa yang besar ini tidak bisa melahirkan seorang pemimpin yang punya kualitas yang bagus gitu. Kita tidak punya kemampuan itu. Mungkin Anda akan menyatakan kan kalau kita salahkan para intelektual dan sebagainya, banyak intelektual yang sadar ya sekarang ini dan mulai meninggalkan Pak Jokowi. Tapi dalam sebuah demokrasi kita nggak bisa menyatakan seperti itu karena ini bagaimanapun juga Pak Jokowi itu tadinya dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia dan harus diakui yang punya salah bukan hanya Jokowi dan keluarganya, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi penjelasannya saya kira sederhana karena fakta mengungkapkan bahwa mayoritas di rakyat Indonesia itu IQ-nya itu masih rendah kan rata-rata itu 78 ya. Artinya kalau rata-rata 78 itu ada yang lebih tinggi dari 78 dan ada yang lebih rendah dari 78. Nah, dengan orang IQ di bawah 78 tadi, mungkin saya nggak tahu berapa persentasenya, kemudian dia diminta untuk memutuskan memilih seorang pemimpin, iya dia tentu tidak punya kapasitas soal itu. Nah, begitu juga soal kepuasan publik terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Saya penasaran dan saya pernah berdialog dengan seorang pollster senior, yakni Profesor Saiful Mujani, yang dulu juga dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi dan belakangan dia menyatakan bahwa dia hanya bertahan berapa tahun waktu katanya 2-3 tahun kalau nggak salah setelah itu dia meninggalkan Pak Jokowi. Saya tanya pada Saiful Mujani, bagaimana mungkin Anda menjelaskan ini ya
situasi ekonomi sekarang ini memburuk, demokrasi memburuk, lapangan pekerjaan hilang dan sebagainya, kok survei-survei menunjukkan bahwa tingkat ini dengan tadi ya, dengan asumsi survei itu benar gitu, bahwa survei-survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya lupa angka persis, tapi di atas 80% mungkin ini kalau kita bandingkan dengan kepala negara di dunia lain, ini merupakan yang tertinggi di dunia begitu. Jawabannya menarik, karena kata dia bahwa survei itu harusnya ditanyakan pada orang yang punya kapasitas untuk menilai pemerintahan. Ya kalau survei tentang kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan yang menilai itu orang yang tidak punya kapasitas, dia tentu dia akan menyatakan puas. Ketika dia misalnya dibagi BLT, dia pasti akan puas. Tapi ketika tiba-tiba setelah dibagi BLT dia kesulitan menghadapi hidup, membayar sekolah anaknya susah, makan sehari-hari susah dan sebagainya. Ya dia pasti akan menjawab itu bahwa dia tidak puas. Nah, sayangnya dicurigai bahwa kebanyakan survei-survei itu dilakukan setelah bansos digelontorkan. Jadi itu penjelasannya. Jadi sekali lagi kalau kemudian kita bicara tentang keluarga Pak Jokowi dari sisi tadi pendekatan saya marketing politik ini adalah brand image yang terjadi pada Pak Jokowi dan bukan hanya pada Pak Jokowi tapi saya kira itu juga terjadi pada kalau kita ngomong pejabat publiknya adalah pada Gibran Rakabuming yang identik dengan Fufu Fafa. Jadi apakah kemudian brand image itu bisa diperbaiki? Itu yang kelihatannya dicoba dilakukan oleh Kaisang Pangarep dengan dia menggunakan rompi Putra Mulyono ya. Dan kemudian itu diikuti oleh Bobi Nasution menantunya ketika dia bertemu dengan relawannya di Sumatera Utara kemarin dia mengaku bahwa dia adalah keluarga Mulyono bahkan tim suksesnya itu terdiri dari keluarganya Bobi itu disebut sebagai keluarga besar Mulyono. Nah, ini kan pola pendekatan semacam ini pernah atau teori apa ya kontra narasi yang dilakukan oleh Kaisang itu kan pernah juga dilakukan oleh Gibran yang ketika disebut Samsul karena dia salah menyebut asam sulfat menjadi salah dia menyebut asam folat menjadi asam sulfat kan dia kemudian dijuluki sebagai Samsul dan dia juga membuat kaos, membuat jaket yang malah dikenakan pada waktu dia debat cawapres dia menggunakan jaket bertulisan Samsul. Jadi ini mungkin pada waktu itu dianggap cukup berhasil, ya. Kenapa? Karena buktinya dia terpilih. Walaupun sebenarnya terpilihnya sebagai dia wakil presiden bersama dengan Prabowo itu karena kecurangan yang dilakukan oleh bapaknya, pengerahan aparat penegak hukum, menggelontorkan bansos dan lain-lain. Tapi oke lah, kalau dari sisi marketing kita anggap itu berhasil dan ini rupanya coba diduplikasi oleh Kaisang dan saya menduga ini konsultannya orang yang sama begitu. Tapi sekarang ini respon publik berbeda. Kalau Anda lihat di media sosial itu respon terhadap kaos yang rompi maksud saya, rompi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep itu justru jadi negatif, itu jadi semacam apa ya, malah kontra narasi yang gagal gitu dari Kaisang Pangarep. Jadi saya kira memang sulit untuk rebrand lagi begitu ya. Dan pengalaman memang dari banyak sekali ahli-ahli marketing gitu memang menyarankan ketika mereka masih meyakini produk itu bisa di-rebrand, itu dilakukan rebrand. Tetapi kalau ini biayanya sangat mahal ya kalau melakukan rebrand. Cara yang lebih cepat dan gitu kemudian biayanya tidak besar itu yang mematikan produk yang itu dan kemudian membuat produk baru. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, dia produknya Jokowi 2 periode sudah selesai, dia membuat produk turunannya yakni Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Sayangnya kemudian ini produk baru ini belum sudah tersandung dengan brand reputation, reputasi yang rusak berkaitan dengan skandal Fufu Fafa. Jadi sekali lagi kalau saya menyebut Pak Jokowi ini bukan hanya sebuah produk yang gagal, tapi produk bangsa yang gagal. Dan itu kalau kita menyebut produk bangsa yang gagal itu ya bukan semata-mata tanggung jawab Pak Jokowi dan keluarganya dan juga tim suksesnya, tapi juga bangsa ini. Gitu. Karena bagaimanapun juga amanat konstitusi kan sebenarnya salah satu yang paling penting selain mensejahterakan warganya itu yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan ada orang seperti Pak Jokowi bisa terpilih menjadi presiden sampai 2 periode, ada Gibran sebagai wakil presiden, Anda jangan ngomong soal kecurangan yang dilakukan,
Tapi kan itu menunjukkan bahwa bangsa kita itu ya bangsa yang belum bisa memilih sebuah produk dengan baik, belum bisa membedakan mana produk bagus yang harusnya dipilih atau mana seorang pemimpin yang bagus atau siapa seorang pemimpin yang bagus yang dipilih. Tapi mereka memilih seseorang itu ya karena mereka mudah disogok dengan bansos atau setidaknya mereka ditakut-takuti. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.